hal teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan Channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan lihat video berjudul Prabowo geram ada bangsa ngajarin HAM tapi mereka diam-diam ribuan anak ibu tewas di Gaza. Ini sepertinya Pak Prabowo berbicara tentang Gaza, dan kemarin ada suatu wanita yang dia tanya tentang kebijakan terhadap Palestina, dan Pak Prabowo dia itu menjawab sangat luar biasa. Pak Prabowo bilang kalau kebijakan Indonesia sudah sangat jelas, Indonesia selalu akan berdiri dengan Palestina dan sampai Indonesia kirim rumah sakit ke Palestina. Dan Pak Prabowo juga bilang kalau ada 110 kurang lebih rumah sakit di Indonesia, rumah sakit tentara, di mana Indonesia akan periksa yang orang-orang Palestina yang luka akan membawa ke Indonesia. Luar biasa ini. Oke teman-teman, kita akan ke video saja. Kita akan lihat ada apa saja di video ini, dan kalau teman-teman baru ke channel ini tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Kita ini ya, maaf, kita koreksi diri kita ya, bangsa kita. Kadang-kadang apakah karena dijajah terlalu lama dulu, kita terlalu kagum sama yang berbau luar negeri, iya kan? Terlalu kagum. Kita punya ayam goreng enak, maunya ke Kentucky Fried Chicken, iya kan? Tapi harus diakui Kentucky Fried Chicken enak gitu loh. Tapi ya jangan selalu Kentucky Fried Chicken, ya kan? Saudara-saudara sekalian, koreksi. Oke. Kita kadang-kadang kurang percaya diri, termasuk para sarjana, termasuk para guru besar kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu, kita iya aja terus. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Ya, ketika situasi yang seperti ini ya mereka diam terus. Kemarin ada ketika ke Ukraina mereka itu berbicara banyak tentang kemanusiaan, hak ini dan itu, tapi ketika gilirannya Palestina mereka itu semuanya diam, sampai mereka kita lihat di video-video yaitu mereka sampai tawa-tawa, dan orang-orang di banyak negara mereka berdiri tapi mereka terus diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya katakan ya tadi, cita-citanya besar, tapi kadang-kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar. Kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda, tadi Dr. Samsuri luar biasa memberi wejangan bagaimana untuk berhasil. Saya juga ingin tambahkan, kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pintar. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin. Mulainya pemimpin di tingkat pedesaan. Habis itu meningkat terus. Rakyat kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, tangguh,
tetapi saya titip salah satu kelemahan tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa yang dari bawah dijajah meningkat, ingin maju. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Janganlah. Wah, oke, luar biasa ini. Dan ini perkataan sepertinya dia pergi ke salah satu universitas. Di belakangnya itu ada anak yang duduk, sepertinya dia pidato di salah satu universitas di Indonesia, di mana mungkin anak-anak itu mau wisuda, terus dia ke sana, dan pidatonya Pak Prabowo itu selalu sangat luar biasa. Seperti yang saya bilang kemarin, ada suatu wanita yang tanya dari Pak Prabowo tentang kebijakan domestik nasional ataupun kebijakan internasional terhadap Palestina, dan Pak Prabowo bilang dengan jelas, seperti dia bilang, kebijakan Indonesia itu sudah jelas terhadap Palestina. Itu adalah Indonesia akan selalu berdiri dengan Palestina, dan kebijakan Indonesia tidak pernah akan ganti terhadap Palestina, dan selalu akan berdiri dengan Palestina supaya Palestina punya negara sendiri. Dan Pak Prabowo bilang kalau dia akan selalu mencoba terbaik biar bisa membantu Palestina dengan hal apapun. Dan dia bilang, Prabowo bilang kalau dia sudah kirim kapal-kapal ke Palestina, biar kapal-kapal itu kapal-kapal rumah sakit, di mana Indonesia akan membantu warga Palestina yang luka. Dan sampai dia bilang kalau saya sudah bilang ke Presiden Pak Jokowi kalau akan menerima yang luka dan akan membawa ke Indonesia, dan ada 110 kurang lebih rumah sakit tentara di mana mereka akan periksa warga Palestina yang luka. Dan dia bilang kalau Pak Presiden Pak Jokowi dia itu setuju, dan akan Indonesia sediakan 110 kurang lebih rumah sakit tentara yang berada di Indonesia, dan akan membawa warga Gaza yang luka dan akan periksa di rumah sakit Indonesia. Jadi maksudnya itu Indonesia itu selalu berdiri dengan Palestina dan selalu mencoba yang terbaik supaya bisa sediakan apapun yang Indonesia bisa dalam hal apapun, walaupun itu perlu tentara akan ke sana, seperti kapal-kapal rumah sakit itu miliknya tentara. Jadi sampai bisa ke Gaza, sampai bisa periksa yang luka, sampai bisa membawa warga Gaza ke Indonesia. Ini luar biasa, dan Indonesia sudah coba yang terbaik yang Indonesia bisa. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih ya teman-teman dari rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.